Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikatan logam, ya, salah satu jenis dari ikatan kimia, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke anak-anak, silahkan siapkan alat tulisnya agar kalian bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya, ya. Kita mulai saja. Oke, logam, ya. Mungkin kalian sudah nggak asing ya dengar kata logam. Logam itu apa sih? Ya kan? Seperti apa gitu ya? Banyak sekali jenis-jenis logam yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita makan, ya kan, menggunakan sendok dan garpu. Ini juga merupakan salah satu contoh dari logam, ya. Terus paku. Kemudian contoh lainnya, pagar rumah kita itu juga salah satu contoh dari logam. Terus perhiasan emas itu juga merupakan jenis dari logam. Ya, jadi logam itu pada suhu kamar dia cenderungnya wujudnya itu padat. Namun ada logam yang pada suhu kamar itu dia wujudnya cair, yaitu dia raksa atau merkuri. Nah, ini adalah beberapa contoh dari logam. Oke. Logam itu yang seperti apa ya? Kalau Ibu bisa analogikan ya, kalian ya kalau bisa Ibu analogikan seperti ini ya, kalian pernah memperhatikan setumpuk pasir ya. Kalau kalian perhatikan itu kan pasir itu tersusun atas butiran-butiran kecil ya kan, butiran-butiran batu atau butiran-butiran kecil yang ketika ditumpuk seperti itu kan menjadi setumpuk pasir ya. Kalau Ibu bisa analogikan, begitupun dengan sebongkah besi ya. Di dalam besi itu juga terdapat susunan-susunan atom besi yang bergabung membentuk sebongkah besi gitu kan. Gitu, sama dengan logam seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan, kita analogikan seperti itu ya. Apa yang terjadi ketika pasir setumpuk pasir itu kalian lempar, apa yang terjadi? Akan bertaburan, ya kan? Butiran-butiran kecilnya itu akan bertaburan. Nah, namun kalau sebongkah besi ketika kalian lempar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tetap kan, walaupun kita tidak bisa melihat atom itu, tapi kan kita bisa lihat wujudnya. Ketika besi dilempar itu tetap wujudnya itu sama, ya kan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, karena adanya suatu ikatan. Mengapa sesama atom-atom besi itu dapat saling berikatan? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Atau mengapa sesama atom logam itu dapat saling berikatan? Nah, ini yang kita akan bahas. Paham ya tadi analoginya ya. Jadi pasir itu kan tersusun atas butiran-butiran pasirnya tersebut kan. Begitupun juga dengan besi. Dia juga disusun atas atom-atom besi yang saling bergabung ya. Namun pada pasir tersebut ketika dilemparkan ya kan, itu akan bertaburan. Namun pada besi itu tidak. Karena apa? Karena adanya suatu ikatan. Nah, ikatan ini yang akan kita bahas. Nah, ikatan pada logam tersebut ya. Paham ya? Nah, ikatan logam itu pengertiannya adalah ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Oke. Kita singgung dulu sedikit ya. Kemarin kita sudah bahas tentang ikatan ion. Nah, ikatan ion itu kan antara logam dan non
logam ya. Kalian juga udah tahu nih mana unsur yang termasuk logam, mana unsur yang termasuk non logam ya kan. Unsur logam itu kan unsur yang cenderung melepas elektron atau yang memiliki elektron valensi 1 sampai rata-rata 1 sampai 4 gitu ya kan, karena dia mudah melepas elektron. Non logam itu kan berarti elektron valensinya lebih dari 4, cenderungnya menangkap elektron. Pada ikatan ion kan kemarin kita sudah bahas bahwa ikatan ion itu terjadi antar unsur logam dan non-logam. Sedangkan ikatan kovalen itu antara non-logam dengan non-logam. Nah, ikatan logam itu adalah ikatan yang terjadi antar logam-logam. Ya. Jadi logam-logam itu nanti akan saling bergabung membentuk suatu kristal. Ya, membentuk suatu kristal. Nah, kristalnya tersebut itu akan dikelilingi oleh elektron valensi. Ya, jadi kristalnya tersebut itu akan dikelilingi oleh elektron valensi. Nah, logam sendiri itu kan cenderungnya melepas elektron ya. Logam ini cenderungnya melepas elektron. Maka ini akan terbentuk kation atau ion yang bermuatan positif. Makanya di sini strukturnya bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ada kation yang dikelilingi oleh elektron valensi gitu. Nah, pada logam ini, pada ikatan logam ini, pada logam ini dia elektron valensinya cenderung sedikit kan. Nah, maka ya dan logam ini juga memiliki sifat bahwa elektron negatifnya itu sifatnya elektron negatifnya itu cenderung rendah. Nah, ini juga mengakibatkan bahwa logam pada kulit terluar itu jadi kulit terluarnya itu dia cenderung longgar sehingga banyak ruangan kosong atau banyak tempat kosong, dan ini mengakibatkan elektron valensi ini dapat terdelokalisasi, atau artinya elektron valensinya itu tidak tetap gitu ya, tidak tetap berada pada posisinya, jadi dia akan cenderung berpindah-pindah. Nah, makanya elektronnya itu akan dapat bergerak seperti itu. Jadi ikatan logam itu tadi ya, bahwa ikatan antar atom, jadi antar atom logam. Nah, logam itu cenderungnya melepas elektron, maka disusun atas kation-kation yang dikelilingi oleh elektron valensi yang bergerak atau terdelokalisasi seperti itu ya. Nah, yang dapat menjelaskan pertama kali itu tentang ikatan logam ini dikenal dengan teori lautan elektron atau teori awan elektron yang dikenalkan oleh Ludwig Drude pada tahun 1902 dan Hendrik Lorentz pada tahun 1900, dikembangkan oleh Hendrik Lorentz pada tahun 1916. Jadi ini terkenal dengan teori lautan elektron atau teori awan elektron. Nah, ya jadi tadi ya, ikatan logam itu adalah gaya tarik antara muatan positif itu kan tadi kationnya tadi kan, dari ion-ion logam tuh kan, dari kation logam dengan muatan negatif yang terbentuk dari elektron valensi dari atom-atom logam. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu bisa ini ya, kita lihat animasi ini supaya kalian paham. Sebentar. Oke, kita akan lihat animasinya dari teori lautan elektron atau teori awan elektron. Ya, jadi elektron-elektron itu kan tadi terdelokalisasi ya, atau artinya dia tidak tetap, artinya dia dapat bergerak bebas. Elektron valensinya ini yang merah, elektron dapat bergerak bebas atau terdelokalisasi, jadi tidak tetap posisinya pada suatu atom, jadi berpindah-pindah. Nah, elektron valensi logam yang bergerak ini sangat cepat ya, sangat cepat, terus berbaur dengan elektron valensi lain pada ikatan logam yang pada atom-atom logam yang lain.
sehingga ketika bergerak, bayangkan elektron tersebut bergerak bebas ya, delokalisasi sangat cepat. Nah itu dilihat seperti menyerupai awan atau lautan, makanya sering disebut sebagai teori lautan elektron atau teori awan elektron, karena tadi elektronnya terdelokalisasi, bergerak secara bebas, tidak tetap ya, kemudian berbaur dengan elektron-elektron valensi lainnya dari logam yang lain, akhirnya bisa terlihat menyerupai awan ataupun lautan elektron gitu. Nah, jadi elektron-elektron ini berfungsi sebagai, kalau diibaratkan berfungsi sebagai perekat atau lem. Jadi kation logamnya itu yang berdekatan satu sama lain itu akan tarik-menarik dengan adanya elektron bebas yang kita ibaratkan tadi sebagai lem. Makanya kenapa ikatan logam tersebut itu ketika tadi ya Ibu beri analogi seperti itu, tidak tidak seperti tadi pasir itu kalau dianalogikan ya, karena tadi di dalam logam itu terdapat ikatan ion. Nah tadi ya, ikatan ion itu terjadi karena elektron-elektron valensinya tadi bergerak bebas ya, kemudian berbaur dengan elektron-elektron valensi pada logam-logam yang lainnya pada kisi tersebut. Nah yang menyerupai awan atau lautan elektron. Jadi kita ibaratkan si elektron ini sebagai lem ya, yang mengikat atom-atom atau kation-kation satu sama lain untuk berikatan seperti itu ya. Itu adalah teori lautan elektron atau teori awan elektron. Kita masuk ke sifat-sifat logam. Jadi logam itu sifat-sifatnya ada beberapa ya. Yang pertama sini adalah mengkilap ya. Kalian pernah lihat ya, logam-logam itu kalau terkena sinar itu kan akan mengkilap ya. Bagus. Nah, kenapa sih kok logam ini bisa mengkilap ya? Mari kita lihat. Jadi logam ini ketika ada cahaya yang tampak itu jatuh pada permukaan logam, maka akan sebagian elektron itu akan mudah bergerak atau tereksitasi. Ketika elektron tersebut tereksitasi kembali pada keadaan dasarnya, maka energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan dipancarkan kembali dan dapat menimbulkan sifat kilap pada logam tersebut. Oke, jadi gini ya. Jadi ketika permukaan logam itu disinari oleh cahaya atau cahaya tampak, maka elektron valensi yang terdapat di dalam logam tersebut itu akan tereksitasi ya. Tereksitasi itu artinya berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain ya, bisa ke energi yang lebih tinggi, bisa ke energi yang lebih rendah gitu ya. Jadi elektron valensi pada ikatan logam ketika adanya cahaya tampak itu dia akan tereksitasi. Nah, ketika elektronnya tersebut kembali, ya tadi kan tereksitasi misalnya keluar sini, kemudian dia kembali, itu akan memancarkan suatu energi cahaya atau berupa kilap. Makanya itu kenapa logam itu ketika adanya cahaya atau diberi cahaya itu akan mengkilap, karena adanya elektron yang tereksitasi kemudian balik lagi ke keadaan semula, dia akan melepaskan energi cahaya yang berupa kilap tersebut. Nah, yang dipancarkan yang menimbulkan sifat kilap tersebut gitu. Jadi kalau logam itu mengkilap itu jadi ya seperti itu. Itu salah satu sifat dari logam, yaitu mengkilap ya. Kemudian sifat logam selanjutnya adalah konduktor panas ya. Mungkin banyak sekali alat-alat rumah tangga yang menggunakan logam untuk alat-alat rumah tangga untuk memasak ya, untuk hal-hal seperti teko, seperti setrikaan dan lain sebagainya, itu kan kebanyakan menggunakan logam ya, karena logam itu merupakan konduktor panas. Nah, kenapa sih kok logam itu bisa sebagai konduktor panas? Nah, kita lihat ya di sini animasinya. Logam. Ya, jadi logam kalau ketika tidak dipanaskan itu elektronnya itu bergeraknya itu cenderung lambat ya. Namun ketika diberikan energi panas, maka elektron itu akan bergerak
akan bergerak lebih cepat, dan karena dia memperoleh energi kinetik yang cukup untuk dapat bergerak ya. Dalam pergerakannya, elektron tersebut akan bertubukan dengan elektron-elektron lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya transfer energi dari bagian bersuhu tinggi ke suhu rendah ya. Jadi gini, ketika logam ya, ini dalam keadaan tidak dalam biasa ya, tidak diberikan energi panas. Jadi gerakannya itu lebih cenderung bergerak bebas, namun tidak seaktif ketika dia diberikan energi panas. Nah, ketika diberikan energi panas, maka elektronnya akan bergerak lebih cepat karena adanya energi kinetik yang cukup. Nah, pergerakan elektron ini itu akan akan saling bertumbukan dengan elektron yang lain. Jadi misalnya diberi panas di sini, dia akan bertumbukan dengan elektron-elektron yang lain, akan ada namanya transfer energi dari yang suhu tinggi yang tadi misalnya kita manasin di ujung sini, maka ini akan awalnya kan ini sini nggak kerasa panas ya. Nah, awalnya di sini kan, awalnya oke, sebentar. Ya, misalnya kan teko ini kita beri energi panas ya kan, biasanya kan kerasanya di bagian sini aja dulu kan. Nah, kenapa yang di sebelah sini bakal bisa terasa? Karena elektron itu bergerak bebas, bergerak lebih cepat, kemudian saling bertumbukan dengan elektron-elektron pada kisi atom yang lain, sehingga adanya transfer energi ya dari suhu yang tinggi ini ke suhu yang rendah. Jadi makanya ada transfer energi, sehingga energinya merata ke semua logam tersebut ya gitu. Itu kenapa logam bisa sebagai konduktor panas yang baik gitu ya. Paham ya? Sifat selanjutnya yaitu logam itu adalah konduktor panas ya. Sorry. Ya, selanjutnya logam itu konduktor listrik yang baik ya. Kita sering temui kalau kalian misalnya menggunting kabel gitu ya, kemudian kalian lepas, itu kan kalian akan bisa melihat ya tembaga. Nah, tembaga itu ada salah satu contoh logam. Nah, ini sering digunakan pada kabel-kabel ya. Karena apa? Karena dia logam tersebut merupakan konduktor listrik yang baik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, kita perhatikan logam disebut ilustrasi ini ya. Jadi ketika logam ini diberi energi listrik ya. Jadi yang elektron-elektron yang dialiri listrik ya, elektron valensi itu akan membawa muatan-muatan listrik yang diberikan itu ke seluruh logam. Ini kita bisa perhatikan ya di ilustrasi ini. Jadi akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Makanya logam itu bisa mentransfer energi listrik tersebut ya, karena tadi adanya elektron-elektron valensi yang membawa muatan listrik ke seluruh logam ya. Jadi itu sifatnya, yaitu logam sebagai konduktor listrik gitu ya. Sifat selanjutnya yaitu dapat ditempa. Nah, kita lihat nih di sini videonya dulu ya. Oke, kita lihat videonya ya. Not yield as easily as this. This is sodium metal, being easily molded by force. Gitu ya, lunak. Pure metals are more ductile and malleable than non-metals. Lentur, lunak, itulah sifat dari logam. Kan, kenapa dia bisa mudah ditempa? Tuh, bisa dipotong, jadi lentur ya. This way, iron can be strengthened by adding carbon to produce steel. All metals can be made more rigid by adding. Oke,
Jadi ikatan logam itu memang kuat dan struktur logam itu rapat ya. Jadi biasanya memang logam itu kan kuat, keras, dan rapat. Namun karena adanya elektron-elektron bebas ya, adanya elektron-elektron bebas tadi menyebabkan juga logam itu bersifat lentur dan tidak mudah patah. Nah, jadi karena adanya elektron-elektron bebas tadi, walaupun dia kuat, keras, dan rapat, tapi dia juga lentur dan tidak mudah patah. Beda dengan ikatan ion ya. Kalau ikatan ion itu kan dia cenderungnya mudah rapuh dan mudah patah ya. Nah, hal ini juga disebabkan karena sewaktu logam dikenakan gaya dari luar, maka elektron-elektron bebas akan berpindah mengikuti ion-ion positif yang bergerak, yang bergeser kemudian berikat lagi dengan atom-atom yang berada di sampingnya. Oleh karena itu, logam dapat ditempa dan dibengkokkan atau dibengkokkan sesuai keinginan. Oke, kita perhatikan ini. bergerak secara Kita perhatikan ilustrasi ini. Jadi ketika logam itu ditempa ya atau ditempa gitu kan, maka elektron valensinya ini akan bergeser ya. Dan struktur ini sebenarnya juga bergeser ya, namun beda halnya dengan ikatan ion. Kalau ikatan ion itu kan terdiri dari anion dan kation ya. Kalau pada ikatan ion itu, sehingga ketika ditempa itu muatannya akan bergeser dan saling tolak menolak. Namun kalau pada ikatan ion ini walaupun sama-sama kation gitu ya, karena adanya elektron valensinya ini walaupun dia bergeser, jadi elektron valensinya itu akan mengikuti ion-ion positif yang tadi yang bergeser sehingga masih tetap merekatkan. Makanya sifatnya itu lentur dan dapat ditempa, bisa dibengkokkan sesuai keinginan kita tadi ya. Karena walaupun dia sama-sama muatannya, kalau itu kan karena adanya elektron bebasnya tersebut, walaupun dia bergeser gitu kan, tapi tetap merekat. Jadi sifatnya lentur dan tidak mudah patah gitu. Beda halnya dengan ikatan ion yang muatannya berbeda, kemudian ditempa, karena dia ditempa maka akan tolak menolak gitu. Seperti itu ya. Jadi sifat dari logam tersebut yaitu salah satunya juga dapat ditempa. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika masih kurang paham dan ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar ataupun bisa WhatsApp, bisa di Google Classroom ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.